menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Pemirsa, 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Ferdi Sambo yang dituntut penjara seumur hidup divonis hukuman mati. Sementara istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan vonis terhadap 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang vonis pada hari Senin kemarin. Secara mengejutkan, Sambo divonis hukuman mati, lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntut Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Di hari yang sama, istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, divonis hukuman 20 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak terbukti. Sementara itu, 2 anak buah Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, menjalani sidang putusan pada hari ini. Keempat terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa untuk Ferdi Sambo adalah penjara seumur hidup, namun Majelis Hakim memvonis Sambo dengan hukuman mati. Sedangkan istrinya Putri Chandrawati dituntut 8 tahun namun divonis 20 tahun penjara. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sama-sama dituntut 8 tahun penjara. Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sementara Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Besok Majelis Hakim akan membacakan vonis terhadap terdakwa terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Yosua, yaitu Richard Eliezer yang sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, vonis hakim kepada 4 terdakwa di kasus Sambo lebih berat dari tuntutan jaksa, bahkan Sambo divonis hukuman mati dan Putri divonis hukuman 20 tahun penjara. Untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama Aan Eko Widiarto, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya. Selamat sore Pak Aan. Selamat sore Pak Stefani. Baik. Pak Aan, kalau melihat fakta bahwa vonis para terdakwa ini lebih berat dari tuntutan jaksa, bahkan Putri ini vonisnya lebih dari 2 kali lipat dari tuntutan jaksa. Apakah ini seharusnya menjadi sebuah evaluasi bagi JPU dalam arti apakah kemudian artinya ada fakta persidangan yang terlewatkan atau Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat Majelis Hakim melalui ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan itu membalikkan keyakinan atas fakta-fakta yang ada. Saya melihat pertama intensitas niat jahatnya yang ingin
dikonstruksikan oleh hakim atau yang sudah dikonstruksikan oleh hakim dalam putusan itu, pertama adalah Verdi Sambo sebagai intelektual dadernya atau pelaku intelektual. Kemudian Verdi Sambo ini menurut analisis hakim dalam pertimbangannya karena hasutan atau karena masukan sang istri, sehingga posisi istri atau PC itu menjadi berat juga intensitasnya. Jadi berdasarkan informasi analisis hakim adalah karena sakit hati dari sang istri disampaikan kepada suaminya, kemudian suami melakukan suatu perencanaan pembunuhan. Nah, ini yang intensitas kedua putrinya. Kemudian yang ketiga adalah Kuat Ma'ruf, ya KM. Dalam hal ini KM selalu mengikuti proses ini. Dia mulai dari awal di Magelang disampaikan yang duri dalam rumah tangga, kemudian minta untuk menghubungi sang suami, itu ada peran-peran Kuat Ma'ruf sampai ke tingkat eksekusinya di Duren 3, menutup pintu dan sebagainya. Sehingga menurut hakim intensitas ini lebih tinggi. Sementara di dalam tuntutan JPU kita tidak melihat itu. Kita melihat di JPU itu perannya datar-datar saja. Kuat Ma'ruf datar, kemudian Ricky Rizal datar, sehingga dipersamakan. Putri juga sama datar, sehingga ketiganya sama tuntutannya. Tapi kalau di putusan hakim ini ada gradasi yang bisa kita lihat. Nah, akhirnya sampai kepada Ricky Rizal ini yang gradasi keempat begitu, sehingga ya wajar kemudian lebih rendah daripada Kuat Ma'ruf, lebih rendah dari PC dan lebih rendah dari FS. Nah, ini gradasi yang dibangun. Nah, sepertinya ini kalau kita melihat ini ya perkembangan dari konstruksi yang dibangun oleh hakim, semakin ke sini atau kemungkinan besok akhirnya itu adalah semakin rendah yang diberikan kepada Eliezer. Dan ya semoga itu terjadi karena masyarakat Indonesia sedang menantikan bahwa keadilan bisa tegak, kejujuran bisa dipertahankan gitu. Baik. Pak Aan, ini banyak yang masih bingung terkait peraturan hukuman mati pasca disahkannya KUHP baru. Karena di dalam KUHP baru ini setiap terpidana mati bisa menjalankan masa percobaan selama 10 tahun dan jika berkelakuan baik bisa batal dieksekusi. Apakah hal itu benar-benar bisa diterapkan terhadap Verdi Sambo? Ya, tentunya dengan melihat ketentuan ya di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nanti akan berlaku 3 tahun lagi, ini ketentuannya. Kita tidak hanya bisa serta-merta melihat di pasal yang 100-an, ya saya bilang 100-an karena di situ ada beberapa pasal yang terkait. Tapi kita perlu melihat ketentuan dalam pasal 616. Ya. Dalam ketentuan pasal 616 di Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, disebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini. Kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Dari ketentuan ini bisa kita ambil makna bahwasannya kalau ini sampai nanti akhir persidangan tidak sampai 3 tahun, ya sekarang 2023, 3 tahun lagi 2026 gitu, maka ya masih belum diberlakukan ya ketentuan yang ada di dalam pasal 100 ya di Undang-Undang 1 2023. Nah, tapi kalau misalnya masih belum selesai, tapi tentunya ya mungkin jarang ya, karena kalau pidana itu bisa cepat karena menyangkut soal penjara. Nah, maka dari itu kalau estimasi saya ini masih belum bisa efektif diberlakukan dalam masalah ini atau dalam kasus ini. Nah, ini untuk pemberlakuan ya, sanksi pidana seumur hidup itu. Ya, mati. Baik. Nah, terkait dengan mati itu sendiri kalau seandainya juga berlaku, sebenarnya pemahamannya juga tidak seperti itu ya. Jadi pemahaman yang ada, ini kita bicara 1 2023, memang benar pidana mati menjadi pidana alternatif. Ya. Selalu, bahkan bahasanya selalu dikenakan sebagai alternatif. Artinya ditekankan bahwa tidak terjadi adanya pidana mati, kecuali memang secara khusus ada kejadian yang itu sangat intensitasnya sangat tinggi. Itu pesan atau politik hukum yang disampaikan. Nah, kalau sampai dengan 10 tahun dievaluasi,
ya 10 tahun dievaluasi dan ternyata kelakuannya baik, ya. Nah, memang tidak serta-merta kemudian dengan surat keterangan kelakuan baik bisa tidak jadi hukuman mati, tidak. Tapi itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, harus ada kepresnya, ya. Kemudian atas pertimbangan dari Mahkamah Agung juga. Nah, kalau kemudian tidak lolos dalam evaluasi, ya bisa saja nanti dikenakan hukuman mati. Tapi kalau misalnya tidak lolos evaluasi sampai kemudian 10 tahun lagi, berarti hitungannya 20 tahun misalnya gitu. Nah, itu baru bisa dievaluasi lagi, tidak jadi dihukum mati ya kalau misalnya itu lolos untuk evaluasi yang kedua. Nah, tapi kalau nggak lolos ya ada kemungkinan dihukum mati. Jadi semangatnya memang untuk yang ke depan melihat perkembangan apakah seseorang itu bertobat atau tidak. Nah, karena memang tujuan pemidanaan yang dianut oleh KUHP baru kita itu bukan retributif. Kalau retributif itu adalah balas dendam. Ya, karena membunuh kemudian dibunuh, itu bukan itu sebenarnya. Saya melihat tujuannya lebih ke social defense ya, untuk melindungi masyarakat. Dalam intensitas tertentu memang diperlukan. Pak Aan, jadi kesimpulannya kecil kemungkinan KUHP baru ini akan berpengaruh terhadap vonis mati terhadap Ferdy Sambo? Ya, menurut saya begitu. Kalau melihat dalam vonis hari ini, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tadi sempat disinggung sedikit. Vonis Ricky Rizal yang adalah seorang polisi justru lebih rendah dari Kuat Ma'ruf yang divonis 15 tahun penjara. Analisa Anda seperti apa, Pak Aan? Ya, saya melihat hakim lebih menitik beratkan bahwasanya posisi Ricky Rizal itu adalah dalam konteks mempersulit ya, pemeriksaan, sehingga dikenakan lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Tapi kenapa lebih rendah daripada Kuat Ma'ruf? Karena intensitas dalam meeting of mind-nya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak seintens Kuat Ma'ruf. Pertama, Ricky Rizal itu sempat menolak. Ketika diminta untuk backup, kalau melawan tembak. Ricky Rizal mengatakan, saya tidak kuat mental, Jenderal. Jadi dia dalam posisi sadar, ya, sudah di depan mengambil resiko berhadapan-hadapan dengan jenderalnya. Dia berani menolak sang jenderal. Ya untungnya jenderal tidak marah, misalnya gitu. Tapi kalau marah bisa saja dia ditembak, misalnya karena dia dalam relasi kuasa. Tapi dia mengatakan itu, dia tidak. Tapi yang menjadi persoalan hanya mengapa tetap dihukum, ya karena tidak menyampaikan ya, kepada Eliezer misalnya, tidak terus terang dan dalam persidangan berbelit-belit. Baik, terima kasih Pak Aan Eko Widiarto, pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pedagang kecil dan UMKM di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendapat perhatian dari Partai Perindo. Partai bernomor urut 16 ini kembali membagikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pedagang kecil dan UMKM. Gerobak dan modal usaha kembali dibagikan Partai Perindo. Kali ini bantuan diberikan kepada Ibu Iis, pedagang nasi goreng, dan Widi Triani Putri, pedagang mie ayam bakso di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bantuan diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Karawang. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian Partai Perindo dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pelaku UMKM naik kelas. Perindo adalah sahabat UKM, jadi itu salah satu harapan kami dan komitmen kami bahwa Perindo adalah sahabat UKM, jadi selalu bersama dengan UKM seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga Perindo sukses, lancar rezekinya. Dalam kesempatan ini, TGB juga melihat produk-produk UMKM hasil binaan DPD Partai Perindo Kabupaten Karawang. Pemberdayaan pelaku UMKM menjadi salah satu program Partai Perindo untuk mengembangkan usaha para pedagang kecil. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Komisi 8 DPR RI hari ini menggelar rapat membahas biaya haji tahun 2023 yang diusulkan naik oleh Kementerian Agama. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.